Ya, terima kasih. Saya ingin jujur, sempat ada perdebatan ketika hendak mengundang Anda karena menurut sebagian orang yang Anda lakukan ini hanya mencari sensasi bahkan dagelan. Tapi saya percaya setiap orang punya hak untuk mengajukan diri menjadi pejabat publik asal punya kapasitas. Dan itulah yang akan kita diskusikan saat ini. Iya. Mas Farhad, buat Anda apapun jabatannya yang penting berkuasa, apakah memang seperti itu? Berkuasa yang penting amanah. Kemudian benar, sejahtera dan bisa adil. Itu yang utama. Tadi saya kritik kalau hanya dikatakan saya sensasi, prestasi sebagai seorang pengacara yang menyelamatkan 4 terpidana mati, 3 Australia dan 1 Indonesia, menurut saya itu sudah puncak karir dan tidak hanya sekedar sensasi. Oke, jadi Anda merasa itu prestasi seorang pengacara ketika berhasil membebaskan gembong narkoba dari ancaman hukuman mati? Di mata saya bukan hanya keberhasilan seorang pengacara, tapi keberhasilan bangsa, terutama masalah penghargaan hak asasi manusia. Bangsa ya? Agak berat tuh kalau bawa-bawa bangsa. Oh, iya, karena Anda sudah membuka soal pengacara, saya ingin diskusi soal track record Anda menjadi pengacara. Belum lama ini Anda dilaporkan ke polisi nih, karena dianggap calo perkara. Sebenarnya begini, ini kan menyangkut puas tidak puasnya klien kita. Ya. Supaya jelas, saya ceritakan dulu ke pemirsa, Anda dilaporkan oleh terpidana narkoba juga karena dianggap menipu. Anda menjanjikan kalau dia bayar 5 miliar, Anda bisa mendapatkan keringanan hukuman untuk klien ini. Sebenarnya cerita tidak seperti itu, ya. Itu yang dilaporan polisi, Mas Farhad? Ya, itu nggak ada masalah, karena laporan itu sudah dicabut sama mereka dan sudah diluruskan kembali, ya. Saya sebagai pengacara oleh Undang-Undang 18, Undang-Undang Advokat, ya kita berhak mendapat jasa pengacara, satu. Kemudian kita ada kontrak pengacara. Itu kan profesi yang memang diatur oleh undang-undang. Nah, kalau misalnya seorang pengacara datang bahwa bisa memperjuangkan, ya kita jawab itu bisa. Anda menjanjikan akan kita bisa tidak pernah menjanjikan hukuman. karena memang secara kode etik tidak boleh menjanjikan. Nah, kemudian masalah kalah menang itu ada yang puas dan tidak puas. Jadi memang uang 5 miliar ini untuk apa? Anda betul terima uang 5 miliar? Saya tidak terima uang 5 miliar, tapi ada jasa kontrak, ya, yang dimana saya menangani beberapa perkara. Nah, kemudian di sini hanya masalah miscommunication aja, mungkin rasa tidak puas. Karena kemudian Anda dinilai jadi calo nih, kok bisa-bisanya seorang pengacara menjadi calo? Oh, enggak seperti itu. Bayar saya 5 miliar, nanti hukumannya menjadi lebih ringan. Oh, tidak seperti itu, karena itu track record Anda jadi seperti itu nih yang terkenalnya nih. Oh, enggak, itu kan hanya image dan opini yang membentuk seperti itu, tapi menurut saya tidak. Saya ingin tanya, Anda jadi selain mengatakan berulang kali ingin menjadi calon presiden, Anda juga sempat ingin menjadi Bupati Kolaka. Iya. Itu masih jalan dengan niat itu? Iya, saya sampai sekarang tetap maju, ya, mendaftar sebagai calon Bupati Kolaka. Jadi Anda maunya jadi bupati, Anda sekarang juga masih terdaftar jadi caleg Partai Demokrat ya? Iya. Jadi jadi bupati juga mau, caleg juga mau, sekarang ngomong-ngomong jadi capres, pokoknya yang penting punya kekuasaan. Ini kan menyangkut amanah rakyat, ini kan proses gitu, kita tidak bisa memilih, artinya ini merupakan jenjang tingkatan. Maksudnya tidak bisa memilih? Tidak bisa dikatakan kita rakus jabatan, toh saya sekarang berprofesi sebagai pengacara, ini kan tahapnya kan awalnya kan bulan Oktober ini untuk pemilihan Bupati Kolaka, April. Oh, jadi kalau tidak jadi bupati minimal ada caleg lah. Oh, enggak. Jadi ini lebih sebagai jangkar saja begitu ya? Ya, prosesnya tidak bersamaan, kalau bersamaan pasti saya memilih. Dan yang Anda pilih akan? Ya pasti ketentuannya apabila saya terpilih menjadi bupati di Kolaka, ya berarti kan. Jadi lihat nanti kalau memang udah dapat kekuasaan, yang lain nggak usah dikejar. Ya tidak perlu, yang penting tidak sama perlu, ya? saja. Mungkin dari Kolaka menuju istana, mungkin lompat DPR-nya nanti. Langsung ke istana ya? Insya Allah. Rekam jejak Anda selain yang tadi berhasil membebaskan gerbong narkoba, apalagi nih rekam jejak apa yang sudah Anda lakukan untuk negeri ini? Di samping kalau untuk lawyer pengacara ya ada beberapa prestasi, tapi saya nggak akan sebutkan karena memang kode etik saya tidak boleh membanggakan itu, kecuali yang menyangkut yang narkoba karena sudah menjadi rahasia umum. Dan sudah bangga sekali tuh yang membebaskan narkoba. Ya bukan bangga, saya bersyukur karena itu kan bukan hanya bisikan pengacara tapi bisikan Tuhan. Kemudian saya punya prestasi ya di bidang sesuai tagline saya itu majukan seni budaya bangsa. Nah, saya coba menghimpun bagaimana generasi muda bisa mengambil satu peran ya. Nah, contoh misalnya saya masih muda, usia 37 tahun, kemudian bisa ikut calon presiden, saya mengajak Indonesia bisa berbudaya satu jujur, majukan seni budaya bangsa. Nah, kemudian kita tidak perlu ya seperti Anda katakan bahwa rakus kekuasaan. Kekuasaan itu nomor 2, yang penting pemuda Indonesia memiliki jiwa kepribadian pemikiran seorang presiden. Saya masih bingung, jadi prestasinya apa nih? Apa yang sudah dilakukan nih? Dalam bidang apa? Dalam bidang apapun.
Ya kalau sekarang saya kan memiliki beberapa LSM, saya sebagai ketuanya. Kemudian ya terutama di bidang anti maksiat dan korupsi. Nah, jadi mungkin prestasi dalam pembebasan koruptor saya tidak punya. Tapi kalau narkoba saya punya. Nah, menurut Anda membebaskan koruptor pun itu suatu prestasi ya? Kalau bagi pengacara merupakan satu tanggung jawab, itu merupakan satu tanggung jawab daripada profesi. Berarti itu ya yang Anda sudah lakukan di negeri ini menjadi pengacara gembong-gembong narkoba. Oke, kalau pengalaman politiknya? Pengalaman politik dulu saya maju di Partai Karya Peduli Bangsa. Saya ikut caleg ya karena partainya tidak berkembang ya, kemudian saya pindah di Partai PDIP Perjuangan. Saya sempat duduk di pengurus pada masa periode sekarang ini 2009 ya. 3 tahun di sana, kemudian saya sekarang sebagai kader dari Partai Demokrat ya, kemudian oleh jadi sudah partai, tiga partai ya? 3 partai, kemudian partai ini kutu loncat juga dong? Bukan menyangkut kutu loncat ya, karena saya belum pernah berhutang budi pada partai-partai dan belum pernah punya komitmen apa-apa ya. Mungkin karena ada beberapa. Kemudian yang membuat Anda pindah dari satu partai ke partai yang lain? Waktu pindah dari PKBB saya minta izin kepada Pak Hartono. Saya mengatakan saya mau pindah karena kan sama intinya kan Bapak juga mendukung Megawati menjadi presiden. Oke, dan sekarang dari sama ketika di PDIP saya keluar, saya minta izin kepada Pak Taufik Kemas, kemudian karena kami bukan hanya latar belakang sebagai partai-separtai, tapi saya ada alumni GMNI, kemudian Pak Taufik Kemas dan Ibu Megawati saya bikin tertulis. Dan sekarang pindah ke Demokrat? Saya masuk ke Demokrat, ya. Salah satu pertimbangan saya memandang ya nilai-nilai kemanusiaan itu, bahwa Pak Presiden waktu saya mengajukan gerasi juga mengajukan dan mengabulkan. Yang saya jelas tahu bahwa Mahkamah Agung menolak gerasi tersebut. Jadi saya anggap bukan saya berprestasi buruk atau Presiden mengabulkan. Ada sisi kemanusiaan yang tidak salah kalau saya ikut membela dan bergabung bersama Pak SBY di dalam Partai Demokrat ini. Kita masih bicara track record nih. Kalau dihitung-hitung Anda sudah berapa kali ya dilaporkan ke polisi dan jadi tersangka? Baru sekali waktu Ahok kasus Anton Medan, sekali saya jadi tersangka. Sedangkan laporan yang kemarin itu saya bukan tersangka. Tapi dilaporkan karena dilaporkan diduga saja. Melakukan hanya menggunakan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Bukan penipuan. Laporan ini kan polisinya seperti itu ya, tapi ya? Ya, mungkin mereka melaporkan seperti itu. Sebelumnya ada artis Rija Abbas tuh Anda dilaporkan pencemaran nama baik juga? Oh, itu adalah artis yang pernah, yang saya katakan dan sempat juga mau dilaporkan karena ucapan Anda seputar kasus LHI. Jadi ada banyak nih yang mau melaporkan Anda ke polisi? Oh enggak, jadi itu kan menyangkut, saya dianggap merekayasa wajah manusia. Seorang anak yang saya rubah wajahnya menjadi ganteng dan bersuara bagus. Ketika sudah mulai naik, dia lari ke kontrak dengan label lain. Kemudian anak ini membuat atau merekayasa cerita bahwa tidak ada kontrak. Nah, kemudian menurut saya kembali, saya tidak ingin membahas kasusnya spesifik, cuma ingin menunjukkan bahwa Anda terkenalnya tuh karena kasus-kasus yang aneh-aneh seperti ini. Ya bukan. Kayaknya memang sengaja nih Farhad Abbas mau cari yang aneh-aneh. Saya nggak aneh-aneh, artinya kayak Norman Kamaru. Kita sudah keluar modal, keluar uang. Tiba-tiba ya mereka, saya dilaporin ke polisi. Hanya gara-gara mau ngomong tidak tahu berterima kasih atau lupa budi. Jadi banyak yang umur 16 tahun sudah dokter di luar negeri udah biasa gitu. Bisa Anda sebutkan satu? Saya lupa namanya, tapi ada beberapa prestasi. Oh banyak. Maksudnya satu saja. Saya baru keliling 10 provinsi di Indonesia. Saya punya gerakan yang sangat dikenal sekali, namanya gerakan Aku Indonesia. Sangat dikenal sekali? Iya, untuk di kalangan saya, lingkungan Twitter maupun di televisi, karena saya ada dua yang saya anggap dikenal. Pertama, aku bukan Jawa, aku bukan Sumatera, aku bukan Sulawesi, aku Indonesia. Nah, kemudian gerakan atau tarian dengan nyanyi yang saya buat video klip, di samping Mbak Inul juga sebagai model dalam klip saya, yaitu nyanyi Sumpah Pocong. Sumpah Pocong ini menurut saya ada pro dan kontra. Ini adalah gerakan moral jujur bahwa seandainya saya jadi presiden, saya akan sumpah pocong untuk tidak korupsi. Siapapun presiden Indonesia, kalau dia memimpin dan dia berani memimpin negara ini dan pede, ya dia harus berani sumpah pocong untuk tidak korupsi dan tidak KKN. Mas Farhad, saya ingin bicara soal apa yang akan Anda lakukan, begitu ya? Apa program Anda? Tadi selain video klip Sumpah Pocong dan Aku Indonesia ya? Yeah. Apalagi sih program konkretnya? Reformasi di bidang pendidikan. Dalam bentuk apa? Pertama usia pendidikan ya, itu terlalu lama kita sekolah, itu betul-betul ada tanggung jawab. Anda mau mengurangi waktu sekolah atau bagaimana? Masuk sekolah,
Kalau perkiraan saya mungkin 4 tahun sudah boleh masuk SD. SD jangan 6 tahun, SD cukup 4 tahun. SMP SMA itu enggak 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun, tapi 3 tahun sudah SMP dengan SMA. Kemudian kuliah S1, S2 bisa sampai 4 tahun. Jadi usia 16 kita udah selesai. Ini atas dasar apa nih? Ya karena saya melihat begini, fisik anak-anak sekarang kan usia dewasa itu 17 tahun. Nah sekarang 13 tahun udah. Jadi ini atas karangan Anda sendiri iya, gitu ya? Saya berpikir bahwa usia dewasa anak harus diturunkan tidak 17 tapi 13. Jadi Anda mengarang-arang sendiri untuk kemudian sampai pada program ini yang SD 4 tahun, SMP SMA 3 SMP tahun. SMP 3 tahun, ya itu kan di samping memaksimalisasikan kualitas guru untuk mengajar dan juga bisa memperhemat anggaran biaya negara, belanja negara. Jadi total itu orang masuk SD sampai lulus 16 tahun. Udah S2. 16 tahun sudah S2. Dari mana tuh argumennya ya? Ya kalau SD itu kan menurut saya 4 tahun. Ya sekarang kan sudah banyak penyesuaian itu ya. Bahkan banyak yang umur 16 tahun sudah dokter, di luar negeri udah biasa gitu. Bisa Anda sebutkan satu? Saya lupa namanya, tapi ada beberapa prestasi. Oh banyak. Maksudnya satu saja? Saya lupa, saya nggak sebutin namanya, tapi sudah saya ketahui bahwa memang kita sampai usia 22 gitu. Saya agak sulit bisa memahami nalar argumen Anda tadi ya, karena ketika saya tanya pun tampaknya jawabannya tidak begitu jelas. Tapi saya sempat baca Anda mengatakan semuanya akan gratis begitu. Gratis apanya maksudnya? Saya sempat baca Anda bilang sekolah akan gratis, kemudian semuanya akan gratis. Saya mengatakan di Twitter bahwa yang pintar gratis. Oh, jadi tidak semuanya gratis? Ya, yang bodoh bayar gitu. Kalau dulu kan yang pintar masuk di negeri, yang bodoh masuk di swasta. Nah, tapi sejalan perkembangan, swasta memperkuat gitu, sehingga terbalik. Karena yang gratis ini orang nggak serius jadi sekolah. Tidak semuanya gratis ya? Tidak semua gratis, tapi kalau yang berprestasi jangan. Kira-kira kalau Anda sekolah waktu itu Anda termasuk yang gratis apa yang bayar? Saya bayar. Anda bayar? Iya, karena sekolah negeri pada saat zaman saya masih bayar. Saya ingin kita diskusi soal bagaimana menurut Anda hal yang menjadi concern banyak sekali orang saat ini, terutama ketika harga pangan yang meroket. Apa menurut Anda seharusnya paradigma atau perencanaan seputar pengendalian harga bahan kebutuhan pokok? Kalau menyangkut harga pangan tinggi ya otomatis sekarang kan orang menyalahkan naiknya BBM. Jadi otomatis apapun mulai jual ikan segala macam BBM naik, itu sangat berpengaruh buat masyarakat, khususnya buat kaum pinggiran lah, kaum pedesaan gitu. Kembali ke soal Anda ingin mencapreskan diri dan sebagainya, Anda tetap akan, karena sekarang kan capres independen sudah tidak bisa, yang Anda akan lakukan sekarang apakah Anda kader Partai Demokrat mau ikut konvensi misalnya? Ya gini, kalau kita dalam partai itu kan kalau ambisi ntar dikira pahlawan kesiangan atau ingin menjadi matahari gitu. Jadi saya hanya memperbanyak aja. Dan saya sudah minta izin kepada pimpinan partai bahwa saya masuk di Partai Demokrat, tolong jangan dihalangnya, dibatasi. Siapa aja kan boleh menjadi calon presiden, dari partai lain pun bisa gitu. Kemudian campur tangan Tuhan, bahwa tidak hanya berdasarkan elektabilitas atau hanya survei. Kalau berani sumpah pocong untuk tidak korupsi, supaya kita tidak menduga lagi. Kemudian dia mau ditambahin supaya tidak menipu dan menggelapkan nggak ya yang itu? Oh, saya rasa itu kan hanya pendapat pribadi aja, karena itu kan ada pertanggungjawabannya. Nah, mungkin bisa ditambahin sekalian, tidak menipu dan menggelapkan dan tidak jadi calo perkara. Ya, saya rasa kalau pengacara dikatakan sebagai calo perkara, memang kita ngurus perkara kan. Ya kan buktinya kan pada akhirnya kan tidak sekalian seperti saja. Itu. Jadi lebih komprehensif begitu sumpahnya. Ya, itu kan budaya jujur. Kita mulai perbaiki dari hal yang kecil, mulai dari kehidupan diri pribadi, keluarga, rumah tangga maupun buat bangsa. Ngomong-ngomong keluarga, rumah tangga semuanya mendukung full nih. Alhamdulillah ya. Artinya begini, kalau ayah saya kan kebetulan beliau juga orang di bidang hukum ya. Ibu saya ya, istri saya bukan seorang yang ya saya melihat bukan tidak maksimal mendukung gitu. Dia santai-santai saja dan tetap mendukung saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai anak, dan artinya tetap mengkontrol gitu. Kalau memang ada yang dikritik di Twitter, mereka lebih serius untuk mengkritik saya. Jangan sembarang ngomong, jangan sekedar mencari sensasi biasa. Oh, jadi bahkan keluarga pun tahu Anda mencari sensasi ya? Ya, karena orang mengatakan Farhad ribut lagi. Kan Indonesia ini kalau masuk TV katanya sensasi. Saya kan bukan bicara sensasi, saya bicara